Baik, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang tahapan kita melakukan baca kilat yang kita bagi menjadi 3 langkah. Langkah pembuka di mana kita menggunakan kondisi jenius dan afirmasi pembuka. Kemudian langkah inti kita menggunakan PMR untuk kita melakukan baca kilat, yaitu memotret 1 halaman per detik. Dan tutup buku dengan penuh keyakinan. Setelah Anda menguasai PMR, Anda bisa mempertahankan PMR cukup lama, membiasakan diri Anda bisa mempertahankan halaman imajiner ataupun cukup halaman blurnya. Anda menggunakan kondisi jenius dan PMR itu untuk melakukan baca kilat, untuk memotret 1 halaman per detik seperti ini. Nanti di materi video selanjutnya Anda akan melihat saya mendemokan bagaimana melakukan baca kilat dari awal sampai akhir ke 1 buku. Oke, waktu Anda melakukan baca kilat memotret 1 halaman per detik ini, Anda lakukan minimal 2 kali. Oke, minimal 2 kali. Semakin sering Anda mengulang, semakin bagus. Repetisi itu akan memperkuat sambungan sel neuron yang terjadi pada otak. Oke, kemudian langkah penutupnya adalah Anda tutup buku dengan penuh keyakinan. Ini adalah afirmasi sikap. Jadi selesai Anda baca kilat buku itu 2 kali, tutup dengan penuh keyakinan. Ini adalah afirmasi sikap yang menyatakan bahwa buku ini sudah masuk ke dalam memori saya dan diproses oleh memori saya. Dan kita akan lanjut ke afirmasi penutup. Anda bisa lihat di cheat sheet, afirmasi ini tidak perlu dihafal. Afirmasi penutup lebih sederhana dibanding afirmasi pembuka. Afirmasi penutup cukup 2 kalimat. Kalimat pertama, pikiran saya telah menyerap semua materi yang saya sudah baca kilat dan memprosesnya. Dan kalimat kedua, kapanpun saya membutuhkan informasi dari buku ini, intuisi saya akan berkomunikasi kepada saya untuk mencapai tujuan saya. Oke, setelah itu kita lanjut dengan visualisasi. Visualisasi adalah menggunakan bahasa otak kita, bahasa pikiran kita, yaitu imajinasi, gambar untuk menyatakan bahwa semua informasi yang kita baca kilat tersedia untuk kita proses secara sadar atau mengalami yang disebut dengan pre-conscious processing. Oke, Anda masih ingat? Pre-conscious processing adalah informasi yang tersedia untuk kita proses secara sadar, tapi saat ini tidak ada di pikiran sadar, ada yang di bawah sadar. Kita baca kilat, memasukkan informasi itu ke bawah sadar kita. Selanjutnya adalah kita melakukan visualisasi, membayangkan aliran informasi naik dari bawah sadar ke pikiran sadar. Jadi Anda boleh menggambarkan, mengimajinasikan corong ini, atau Anda cukup mengimajinasikan 2 zona. Zona pertama adalah zona pikiran bawah sadar yang jauh lebih besar. Zona kedua adalah zona pikiran sadar yang jauh lebih kecil. Lalu Anda bayangkan ada aliran informasi yang mengalir dengan sangat lancar dari zona besar ke zona kecil. Ini menunjukkan melakukan pre-conscious processing. Oke, lakukan ini selama 5 detik. Cukup seperti itu. Nah, Anda bisa juga memvariasikan bentuk visualisasi ini dengan Anda membayangkan air mancur. Oke, air mancur itu dia menarik air dari bawah dengan cara kerja mesinnya, kemudian ditarik ke atas dan dimuncratkan ke udara. Oke, kemudian hanya beberapa detik di udara dia akan kembali ke pikiran bawah sadar lagi. Ini persis dengan cara kerja pikiran kita. Kita mendapatkan intuisi dari bawah sadar, naik ke pikiran sadar. Waktu kita nggak tulis intuisi kita, wangsit itu, ide itu, dia akan kembali lagi ke bawah sadar dan sangat sulit lagi untuk naik ke pikiran sadar. Oke, jadi Anda boleh memvariasikan selain menggunakan zona besar dan zona kecil dalam melakukan visualisasi. Anda bisa variasikan itu dengan air mancur, atau Anda bisa variasikan apapun yang Anda inginkan. Seperti contohnya Anda bisa membayangkan kalau Anda lahir di tahun 80-an, 90-an, Anda bisa membayangkan copy paste Windows yang lama, ada kertas yang melayang dari folder A ke folder B. Oke, Anda juga bisa melakukan itu. Bebas variasi bentuknya, yang penting Anda meniatkan proses visualisasi ini menyatakan bahwa informasi yang sudah kita miliki di bawah sadar, yang kita dapatkan lewat langkah baca kilat, tersedia untuk kita proses secara sadar. Dengan demikian, selesai tahapan melakukan baca kilat. Mulai dari pertama, Anda masuk ke kondisi jenius dengan shortcut, kemudian Anda membacakan afirmasi pembuka,
Selama membaca kilat, konsentrasi saya semakin tinggi, saya semakin rileks, semua yang saya baca kilat masuk sempurna dan diproses oleh pikiran saya. Kapanpun saya membutuhkan informasi dari buku ini, tubuh dan pikiran saya atau intuisi saya akan berkomunikasi kepada saya untuk mencapai tujuan saya. Lalu Anda PMR, Anda baca kilat 2 kali, dengan PMR itu dipertahankan dari awal sampai akhir. Setelah 2 kali Anda tutup buku dengan penuh keyakinan, kemudian Anda bacakan afirmasi penutup. Afirmasi penutup, sekali lagi, sama seperti afirmasi pembuka, tidak perlu dihafal. Oke, ada cheat sheet-nya, Anda tinggal download, Anda bisa simpan di smartphone Anda, dan Anda bisa baca kapanpun ketika Anda mempraktikkan baca kilat. Oke, dan Anda tutup dengan visualisasi, membayangkan ada aliran yang sangat lancar mengalir dari bawah sadar ke pikiran sadar. Visualisasi ini sama fungsinya dengan afirmasi penutup kalimat kedua. Oke, perannya adalah untuk menggunakan bahasa otak kita untuk menyatakan apa yang kita butuhkan sudah tersedia. Oke, selanjutnya Anda bisa menonton video saya mendemonstrasikan baca kilat. Dalam video demo baca kilat ini, saya akan menjelaskan semua pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul pada saat Anda mempraktikkan baca kilat. Alright? Jika Anda sudah paham, silakan lanjutkan ke materi selanjutnya di mana saya mendemokan melakukan baca kilat ke buku yang saya baca kilat.